Salam hangat bagi kita semua. Sebelum kita memulai video kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menonton. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan dan informasi berguna dengan kalian. Harap bantu dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang perjalanan budaya leluhur melalui tradisi Antama menurut adat istiadat suku Bunak Lamaknen yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang khususnya di Desa Lamak Senulu, Desa Makil, dan semua suku Bunak Lamaknen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya yang patut diteruskan dan dipahami oleh generasi muda. Sekarang mari kita mulai perjalanan kita dan mengenal lebih dalam tentang tradisi Antama yang kaya akan nilai-nilai budaya. Menurut kisah dari cerita leluhur nenek moyang, dahulu kala seluruh daerah yang ada di dataran atau pegunungan Lamaknen adalah hutan belantara yang banyak dipenuhi binatang liar yang sering kali memakan dan merusak hasil tanaman masyarakat, yang mengakibatkan kelaparan melanda daerah ini karena hasil panen mereka yang bisa disimpan untuk setahun malah berkurang dan bahkan tidak cukup untuk memakan sekeluarga dalam sebulan, apalagi untuk setahun. Akhirnya raja memerintahkan kepada bawahannya yang disebut Dato, Kabu, Makleat, dan para ketua suku merembuk bersama-sama untuk membicarakan hal-hal penting yang menyangkut tradisi atau tata cara dalam melakukan proses perburuan yang dinamakan tradisi Antama yang kita kenal saat ini. Seperti yang telah saya ungkapkan di atas, bahwa tradisi Antama adalah tradisi yang sangat sakral, karena sebelum melakukan tradisi Antama ada syarat-syarat penting yang harus dilakukan melalui proses adat untuk melakukan tradisi kesepakatan damai antara manusia, hewan atau binatang, dan alam, agar di kemudian hari tidak ada gangguan hama binatang yang mengganggu lahan pertanian masyarakat. Jika ada yang melanggar akan dijadikan tumbal, sanksi atau hukuman dari raja sendiri. Dalam melaksanakan tradisi Antama, raja akan memanggil Dato, Makleat, Kabu, dan para kepala suku untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, raja akan memanggil pesuru yang disebut Kabu untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung pada malam hari. Pesuru atau disebut Kabu akan berjalan berkeliling kampung sambil mengabarkan dengan suara lantang bahwa akan dilaksanakan tradisi Antama. Dengan demikian, kaum pria akan mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya dan menjaga diri dari beberapa pantangan yang sudah menjadi tradisi adat di Kerajaan Lamak Senulu dan Kerajaan Makir. Pantangan sebelum melaksanakan tradisi Antama yang harus dihindari adalah yang pertama, tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istri. Yang kedua, tidur terpisah dengan kaum wanita. Yang ketiga, tidak boleh mandi 3 hari 3 malam selama proses tradisi Antama. Yang keempat, tidak boleh menyalakan api dan makan pagi. Yang kelima, tidak boleh menoleh apabila ditegur orang, tidak boleh ribut, dan kampung harus hening selama proses tradisi Antama. Peralatan berburu yang digunakan berupa tombak, pedang, parang, dan khusus untuk anak panah tidak boleh disebabkan karena tergantung dengan letak geografi dari kampung itu sendiri, yang berupa daerah perbukitan yang diselimuti dengan rerumputan tebal atau alang-alang. Ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dan karakteristik lingkungan kampung mereka. Sebelum pelaksanaan Antama dilakukan, ritual khusus oleh pesuru raja yang sudah ditentukan raja. Pertama, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan masyarakat atau kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa Antama siap dilaksanakan. Setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang ditentukan, maka mereka akan mengatur arah dan strategi. Sebelum menuju lokasi perburuan, maka akan dilakukan proses pembersihan diri oleh pesuru raja
yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan antama, seperti menghindari musibah dalam pelaksanaan antama, memberi kekuatan dan motivasi bagi orang yang terlibat dalam kegiatan antama. Kegiatan pembersihan ditandai dengan ditabiskan dengan sirip pinang yang dimakan, yang ditandai pada dahi yang disebut kaba setiap peserta antama. Ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan antama ini. Penentuan lokasi ini dilakukan oleh suku tertentu yang mempunyai tugas dan fungsi dalam tradisi antama. Apabila pelaksanaan antama dilaksanakan di bagian hutan, maka yang bertugas adalah suku Turis Kain, dan sebaliknya apabila dilaksanakan di bagian pegunungan, yang bertugas menentukan lokasi adalah suku yang mempunyai fungsi dalam tradisi antama di Kerajaan Lamak Sendulu dan Kerajaan Makir. Bila hasil buruan telah didapat, maka masyarakat yang terlibat dalam tradisi antama akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Sebelum hasil buruan dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada tetua adat bahwa mereka telah mendapatkan hasil buruan di lokasi tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Kabar berita ini akan dibawakan oleh suku yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan berita. Dalam proses antama ini, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi hutan, maka ada syair tertentu yang dinyanyikan sehingga orang di kampung akan mengetahui berita ini dan disambut oleh orang tua mereka karena merasa bangga akan pencapaian yang dilakukan oleh suami atau anaknya. Menurut kepercayaan bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Peserta antama dalam perburuan mendapatkan buruan seperti ayam hutan, burung, babi hutan, rusa, musang, ikan, maka akan diserahkan kepada ketua adat yang mempunyai wewenang dalam tradisi antama ini. Hasil buruan akan diarak dengan nyanyian dan tarian likurai menuju bosok untuk disembeli. Pembagian hasil buruan tergantung kepentingan. Contoh, kepala atau paha diberikan kepada ketua adat untuk dijadikan ritual persembahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi antama ini adalah nilai kepedulian dan nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan. Nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua. Mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan antama. Apabila para pemuda yang terlibat tidak mempunyai kekuatan dalam proses antama ini, maka mereka dianggap telah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Bunak disebut porcino. Porcino adalah sesuatu menurut orang Bunak yang tidak bisa dilihat seperti hubungan intim sebelum waktunya, tidur bersama dengan wanita yang mengalami haid, dan pantangan lainnya. Pantangan-pantangan ini merupakan sesuatu yang membuat seorang pria lambat untuk bergerak dan pola pikirnya sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Keberadaan tradisi antama merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Lamaknen pada umumnya, dan lebih khusus pada kampung Boilalu dan Makir sebagai kekayaan khasana budaya bangsa yang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan. Sudah sampai di akhir video kita. Saya harap kalian sudah memperoleh banyak pengetahuan dan informasi tentang tradisi antama atau tradisi berburu yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai budaya. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-temanmu dan memberikan feedback melalui komentar. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.